Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Adaha Aprilia. Saya mahasiswa PPL dari semester 7 Pendidikan Akuntansi Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Nah, yang pertama, kita masuk ke pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya, laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan sesuai dengan ketentuan di perusahaan tersebut. Dengan adanya laporan keuangan ini, pihak atasan bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya. Nah, kesimpulannya bisa dinyatakan kalau laporan keuangan ini harus dibuat dengan baik. Jika ada kesalahan dalam penulisan angka, tentu arah kebijakan ke depannya juga akan salah, karena bisa jadi kerugian lebih banyak dibandingkan keuntungan yang diraih dari perusahaan. Nah, yang kedua, ada jenis laporan laba rugi. Yang pertama, jenisnya yaitu laporan laba rugi single step. Yang pengertiannya yaitu pernyataan single step atau langkah tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Format ini kurang bermanfaat bagi pengguna eksternal karena mereka tidak dapat menghitung rasio efisiensi dan profitabilitas dengan lingkup data yang terbatas. Yang kedua ada laporan laba rugi multiple step. Pada laporan multiple step atau multilangkah, akuntan harus memisahkan akun biaya ke dalam akun lain yang lebih relevan, lebih mendetail dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Beban pokok penjualan, biaya operasi dan non-operasional dipisahkan dan digunakan untuk menghitung laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Laporan keuangan jenis ini biasanya sudah berdasarkan standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan perusahaan besar atau perusahaan yang memiliki banyak pemangku kepentingan seperti kreditor dan investor. Nah, yang kedua ada fungsi laporan laba rugi. Yang pertama, untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan. Ketika perusahaan sudah berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun, pasti ada transaksi keuangan di sana, baik yang menghasilkan kerugian maupun laba. Nah, akumulasi dari total finansial tersebut yang akan menjadi laba rugi perusahaan di bulan atau tahun tertentu. Jika keuangan tersebut dicatat lengkap dengan transaksinya, tentu alasan bisa mengetahui secara jelas asal-usul munculnya data finansial tersebut, sehingga bisa dilakukan penghitungan lebih menyeluruh ketika evaluasi nanti. Nah, yang kedua ada untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Perusahaan sedang berkembang bisa dilihat dari kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Jika lebih besar keuntungan atau laba dibanding rugi, tentu prospek perusahaan ke depan akan semakin meningkat. Apalagi jika dibarengi dengan peningkatan alat produksi, sumber daya manusia, dan selainnya. Maka dari itu, untuk mengetahui perkembangan perusahaan, atasan harus tahu data-data laba rugi perusahaan. Maka dari itu, dibuatlah laporan laba rugi yang bisa dijadikan tolak ukur perkembangan atau sebaliknya. Yang ketiga ada untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Fungsi yang ketiga dari laporan laba rugi adalah untuk mengatur langkah kebijakan atas terkait dengan pembiayaan. Jika di dalam laporan tersebut kerugian terbanyak akibat alat produksi yang tidak bekerja, maka di tahun berikutnya bisa diganti dengan aplikasi yang lebih menguntungkan. Begitu juga jika profitnya tinggi dari produk A bukan produk B, maka di tahun berikutnya kegiatan produksi produk A lebih ditingkatkan dibanding produksi produk yang B. Nah, kita masuk kepada slide selanjutnya yaitu tentang format laporan laba rugi. Di sini kita bisa lihat format laporan laba rugi yang mengenai format penulisan laba rugi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan jenis format laporan keuangan lainnya, di mana pada bagian atas atau header-nya berisi tentang identitas perusahaan, jenis atau bentuk laporan keuangan yang akan disajikan dalam laporan laba rugi dan periode tahun laporan. Nah, yang selanjutnya, sedangkan untuk komponen utama yang ada di dalam laporan laba rugi itu sendiri adalah total pendapatan, total beban, dan laba atau rugi perusahaan. Komponen total pendapatan dan total beban diperoleh dari kolom laba rugi pada neraca saldo perusahaan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, komponen laba dan rugi merupakan selisih dari total pendapatan dan total beban.
Nah, selanjutnya ada pelaporan pos-pos tidak biasa. Pos-pos luar biasa didefinisikan sebagai pos-pos material yang jarang muncul, yang secara signifikan berbeda dengan aktivitas bisnis utama perusahaan. Pos-pos luar biasa adalah kejadian dan transaksi yang dibedakan oleh sifatnya yang tidak biasa dan oleh kejarangan terjadinya. Nah, yang terakhir ada keuntungan dan kerugian pos luar biasa. Yang pertama ada penurunan atau penghapusan piutang, persediaan peralatan yang di-list kepada pihak lain, biaya riset dan pengembangan yang ditangguhkan. Yang kedua ada keuntungan atau kerugian dari pertukaran dan transaksi valuta asing. Yang ketiga ada keuntungan atau kerugian atas pelepasan komponen bisnis atau dilaporkan sebagai operasi yang dihentikan. Nah, yang terakhir ada keuntungan atau kerugian lain dari penjualan atau pembebasan properti, pabrik atau laporan peralatan yang dipakai dalam operasi. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.